Kamu terus berlari di tengah hutan lebat. Pepohonan dan semak belukar menghalangi jalanmu. Gerakmu sempoyongan tak tentu arah. Dan tiba-tiba, ada batu besar di hadapanmu, tapi kamu terus melaju hingga hampir menabraknya. Lalu, hop! Tubuhmu melambung di angkasa dengan kecepatan tinggi. Hamparan lembah terjal berbatu tajam dan sungai deras siap menyambutmu di bawah. Nafasmu seketika tertahan. Mungkin semua ini cuma mimpi. Tapi kemudian, kamu mendarat di tanah dan terus berlari. Saat matamu mulai menoleh ke belakang, sejumlah drone canggih sudah membututimu. Tapi sinar benderang menerpamu dari depan. Begitu kamu lari melewatinya, semuanya jadi gelap. Kamu terbangun di ruangan gelap dan kosong. Pikiranmu mulai menerka-nerka, teka-teki pelik yang sulit dipecahkan. Waktumu cuma sekian detik sebelum hal buruk menimpamu. Dan saat tersisa 5 detik, mulutmu mulai mengatakan hal pertama yang terlintas di pikiranmu. Tapi lidahmu keluh, dan akhirnya kamu malah salah ucap. Raut mukamu memancarkan ketakutan, lalu semuanya kembali gelap. Kakimu menaiki tangga besar tanpa bisa kamu kendalikan sendiri. Di bawahmu terpasang jajaran ubin rata. Sesampainya di puncak tangga, kamu cuma bisa menunggu sampai tubuhmu bisa bergerak lagi. Tapi nggak bisa. Meski sudah sekuatnya mencoba bergerak, kamu tetap membatu. Dan beberapa detik kemudian, kamu bisa melewati sejumlah ubin. Meski begitu, kamu nggak bisa mengontrol perpindahanmu sendiri. Kemudian, kamu mendarat di hadapan ular besar. Ukurannya lebih dari 2 kali panjang bus. Desisnya terdengar mengerikan dan taringnya meneteskan racun. Dan untungnya, kamu bisa melewati semua rintangan ini. Tapi kok, kamu malah mendarat di hadapan ular lagi. Kali ini malah lebih besar. Mulutnya menganga lebar dan suaranya menggelegar. Dari sisik merahnya, kamu bisa melihat pantulan wajahmu yang pucat pasi. Ular itu langsung menelanmu bulat-bulat dan mendorongmu ke dalam perut. Setelah melewati terowongan gelap ini, akhirnya kamu kembali ke tempatmu semula. Kamu nggak bisa bergerak dan harus melewati ular beserta tangganya. Kamu sedang mengendarai mobil sport klasik super mewah. Cuaca London hari ini sangat berseri. Mobilmu melaju melewati Trafalgar Square sebelum sampai di stasiun King's Cross. Tapi tiba-tiba, tubuhmu nggak lagi kegerahan. Sesampainya di Mayfair, kamu mulai ngecek rekening bankmu. Wajahmu seketika syok saat kamu sadar kalau saldomu kosong melompong. Uang segitu mana cukup untuk bayar sewa. Haduh! Jadi satu-satunya pilihanmu hanyalah menggadaikan tanah. Dan nggak cukup sampai situ loh. Kamu harus menjual sejumlah rumah dan hotelmu untuk menutupi sewanya. Semua hasil jerih payahmu seketika lenyap. Oke lah, beralih ke game penguji kesabaran dan pengalaman hidup selama bertahun-tahun. Kamu sudah berdiri di tengah-tengah lapangan hijau yang luas. Tubuhmu terpaku dan gak bisa digerakkan. Begitupun dengan orang-orang di sekitarmu. Lalu, tiba-tiba orang yang berdiri di depanmu bergerak sejauh 2 kotak. Oh, masing-masing orang ternyata punya gerakan uniknya sendiri ya. Ada yang bergerak secara diagonal, lurus ke depan atau menyamping. Ada juga yang bergerak membentuk letter L. Sambil menyaksikan gerakan orang lain, kamu baru tahu kalau kamu saja yang bisa bergerak menyamping, lurus ke depan dan ke belakang. Dan ampuhnya lagi, kamu bisa bergerak sejauh mungkin. Meski begitu, banyak ancaman tersebar di sana-sini. Ada yang ngumpet, ada juga nyamar, dan tahu-tahu kamu jadi salah satu dari segelintir orang yang masih tersisa. Yang lainnya sudah lenyap. Hari sudah gelap dan suasana di situ semakin langang. Kamu sudah jadi salah satu komponen utama yang akan menentukan kemenanganmu. Makin lama kok makin sedikit ya orang-orang yang ada di dekatmu. Wah, tinggal selangkah lagi tuh menuju kemenanganmu. Skakmat! Nafasmu mulai tersengal saat panik menjalari tubuhmu. Telah terjadi kejahatan di area perpus. Tapi nggak tahu juga sih, bisa jadi begitu. Kamu kan salah satu detektif yang mencoba menginvestigasi kejadian di TKP. Yang jelas, kejahatan ini dilakukan di sebuah mansion. Dan kamu harus mencari tahu pelakunya, senjata yang digunakan, dan lokasi pastinya. Malam harimu pasti akan sangat melelahkan karena petunjuknya terpencar di banyak tempat. Jangan sia-siakan waktumu ya. Detektif lain juga mulai memecahkan kasus ini. Tapi kamu harus lebih gercep. Selidiki tiap sudut dan lorongnya agar kamu bisa mendapatkan jawabannya.
Periksa area di bawah lampu, celah di balik tirai, dan tiap retakan di dinding. Gak ada petunjuk apapun. Semuanya zonk. Setelah ngecek seisi rumah, perhatianmu tertuju ke ruang makan. Meski sudah kamu amati lekat-lekat, detailnya masih saja meleset. Kemungkinan besar, petunjuk pertamamu baru saja kamu dapat. Setelah mengamati lebih dekat, akhirnya kamu tahu senjata yang dipakai dalam kejahatan ini. Lalu, kamu juga langsung tahu lokasinya. Setelah yakin dengan penemuanmu ini, kamu segera mengadakan jumpa pers. Mereka benar-benar terpukau tuh dengan analisismu. Ternyata pelakunya sudah ada di situ. Setelah menutup kasus ini, kamu mendapat promosi jabatan yang telah lama kamu idam-idamkan. Namun begitu, kasus lain yang lebih menantang sudah siap menunggu. Coba deh, bayangin, setelah bangun tidur, kamu nggak bisa ngomong sama sekali. Kamu memulai harimu dengan menggosok gigi dan berpakaian. Tapi setelah keluar rumah, tubuhmu malah nggak bisa bergerak. Seolah ada penghalang yang nggak bisa kamu lihat. Di tanganmu tertulis sejumlah huruf acak. Ada pesan yang memintamu untuk menyusunnya menjadi kata, agar kamu bisa lolos. Kamu pun mulai mencari kata tercerdas yang terlintas di benakmu. Dan tentunya, kamu gak boleh curang. Gak perlu pakai kamus kok. Setelah menyusun kata tersebut, kamu bisa lolos. Tapi sialnya, kamu gak masuk ke mobilmu. Ada penghalang tak kasat mata lagi. Kali ini, di tanganmu tertulis 6 huruf acak. Dan kamu perlu mendapatkan kata lain. Makin sulit nih. Akhirnya, kamu cuma menyusun kata biasa. Dan ternyata berhasil. Di penghujung harimu, kamu pasti sudah jadi penyusun kata level dewa. Kali ini, kamu terbangun di ruangan gelap dan lembab. Lantai batunya sangat dingin dan dipenuhi lumut. Saat bangkit dari duduk, kamu baru tahu kalau tubuhmu sudah terbalut baju besi buatan abad pertengahan, lengkap dengan topi mewah. Rupanya, kamu jadi penyihir. Di sudut ruangan, kamu nemu obor, lalu menyalakannya. Tapi kemudian, kamu malah berada ke penjara bawah tanah. Kabut di situ sangat tebal, sehingga menghalangi pandanganmu. Kamu cuma bisa melihat dengan jelas sejauh setengah meter. Setelah mengamati lebih lama, kupingmu menangkap suara. Begini bunyinya. Game sudah dimulai. Kamu harus keluar sini dengan menghindari semua rintangannya. Ada banyak mantra yang akan membantumu. Tapi tetap hati-hati, kemampuan sihirmu terbatas dan musuhmu banyak. Kok jadi merinding gini ya? Dan kamu cuma sendirian di situ. Dengan menenteng tongkat sihir, kamu mulai menjelajahi penjara itu. Tiba-tiba, kamu berhadapan dengan makhluk bermata satu. Kepalanya dipenuhi lendir. Tentakelnya ada 8. Dan geramnya bikin jantungmu mencelos. Pikirkan baik-baik ya, biar kamu bisa melewati makhluk itu. Tiba-tiba di hadapanmu muncul sejumlah mantra. Setelah berpikir sejenak, kamu tahu kelemahan dari makhluk ini. Lalu kamu mulai merapalkan mantra petir yang mengusiknya. Ia pun berubah jadi bayangan, lalu menghilang. Kamu mulai melanjutkan penjelajahanmu menuju penjara yang gelap, melewati jalan yang dipenuhi lava dan paku. Tapi nggak masalah kok, karena kamu punya perisai ajaib yang bisa melindungi dirimu. Setelah menaklukkan banyak makhluk aneh, kamu bisa melihat cahaya benderang di ujung terowongan, lalu bisa lolos dari situ. Oke, kamu sudah berada di hutan ajaib yang ditumbuhi pepohonan hijau nan subur. Sungai misterius mengalir di tengahnya. Sekumpulan peri kecil berterbangan di sekitarmu. Semuanya terlihat ramah. Tapi saat kamu memasuki hutan, semuanya mulai berubah. Pepohonannya terlihat gersang dan tanahnya hangus. Berarti ada naga di dekatmu. Tenang aja, kemampuan sihirmu semakin mumpuni kok untuk menghadapi naga ini. Kamu pun sampai di mulut gua tempat si naga tertidur pulas. Tiba-tiba, ia bangun dan terbang di angkasa. Monster itu menyemburkan api ke tanah dan pepohonan. Tanpa buang-buang waktu, kamu langsung mengerahkan penolongmu. Dan akhirnya, setelah merapalkan banyak mantra, kamu berhasil mengalahkan si naga.